Hai semuanya, jumpa lagi dengan channel Nana Susanto Official. Seperti yang kita tahu, anak-anak pada umumnya adalah sosok makhluk yang terbilang polos dan menggemaskan. Namun bagaimana jadinya jika sosok tersebut berbanding terbalik dengan yang kita ketahui? Lebih mengerikan lagi jika sosok anak-anak terbilang lucu itu adalah seorang psikopat. Seperti halnya kisah satu ini yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke sosial media yang kalian punya ya guys. Selamat menonton. Derek Robbie. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun berambut pirang yang memiliki paras innocent dan cukup tampan di kalangan anak-anak. Pada saat itu di musim panas, tepatnya di Savannah, New York, Amerika Serikat pada tanggal 2 Agustus 1993. Derek ingin mengikuti kegiatan anak-anak yang digelar di sebuah taman yang tak jauh dari rumahnya. Sang ibu yang masih sibuk mengurus adik Derek yang masih bayi, mengizinkan Derek untuk berangkat berjalan sendirian ke sana. Dan si ibu berjanji akan menjemput saat waktunya pulang nanti. Sementara itu, Eric Smith, seorang bocah berusia 13 tahun juga sedang menuju ke taman dengan menaiki sepeda. Eric lebih suka bermain di luar ketimbang berada di rumahnya. Bukan tanpa alasan, terkadang berada di rumah mengingatkannya tentang sebuah hal buruk yang membuatnya marah dan dendam. Dia tinggal bersama ibunya. Menurut ibunya, sang ayah sudah lama meninggalkan mereka dan tidak mau menganggap Eric sebagai anaknya. Hal itu pun membuat sang ibu melaporkan ayahnya ke pihak berwajib, sehingga membuat sang ayah diharuskan untuk melakukan tes DNA. Terbukti Eric adalah anak kandung ayahnya. Akhirnya sang ayah diwajibkan untuk membiayai hidup Eric hingga Eric berusia 18 tahun. Eric merasa sedih mendengar cerita tentang sang ayah. Apalagi ketika melihat teman-teman seusianya yang memiliki sosok ayah dan bisa menemani mereka bermain atau sekedar jalan-jalan bersama. Dalam benak Eric, ia selalu berkata bahwa ia tak seperti anak-anak yang lainnya. Bahkan ayahnya saja tidak menginginkannya. Terlepas dari itu, sebenarnya Eric memiliki ayah angkat yaitu Ted Smith yang dinikahi ibunya. Namun tidak seperti ayah yang Eric harapkan. Eric tidak menyukai ayah angkatnya karena kerap kali melakukan hal yang tidak senonoh kepada Eric dan adik perempuannya. Bahkan Ted juga sering memukul serta menendang Eric. Bagi Eric, rumahku surgaku bukanlah slogan yang tepat, melainkan rumahku nerakaku. Saat menuju taman, Eric yang mengayuh sepeda terus berpikir sambil melihat pepohonan di pinggir jalan. Seakan ia berkata membandingkan pepohonan yang tinggi berdiri kokoh tak seperti dia yang kecil dan rapuh. Teman-temannya juga kerap kali meledeknya karena terlihat aneh. Bahkan di usia Eric yang masih terbilang remaja, ia sudah harus mengenakan kacamata tebal karena penglihatannya yang kabur. Tak hanya itu, Eric juga murid yang tidak pintar. Karena di usianya yang sudah mencapai 13 tahun, ia masih duduk di kelas 5. Namun ternyata bukan tanpa alasan hal tersebut terdapat pada diri Eric. Saat hamil, sang ibu mengonsumsi obat epilepsi yang cukup berbahaya bagi janin. Eric pun membenci ibunya dan menganggap ibunya adalah penyebab Eric tidak memiliki teman. Terlepas dari itu semua, sebenarnya Eric memiliki sesuatu yang ia sukai, seperti bermain api atau membakar sesuatu. Tapi ada hal yang lebih ia sukai, yaitu memutilasi hewan seperti jangkrik, kadal, burung, dan lainnya. Saat melakukan hal itu, seolah kebencian Eric menjadi tersalurkan dan merasakan kepuasan tersendiri. Bahkan ia akan tersenyum lega setelah melakukannya. Eric juga senang bercanda dengan hal-hal yang berbau kematian. Seperti saat temannya meninggal karena kecelakaan, Eric berulang kali menelpon keluarga temannya.
dan mengatakan kalau ia ingin berbicara dengan jasad temannya itu. Setelah itu, ia akan menutup teleponnya dan tertawa terbahak-bahak, seolah itu adalah lelucon yang paling ia sukai. Saat Erik masih mengayuh sepedanya, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang anak kecil yang usianya di bawah 5 tahun sedang berjalan sendirian. Ya, dia adalah Derek Robbie. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba Erik memiliki sebuah ide dan mendekati Derek. Erik mengajak berkenalan dan menanyakan kemana tujuan Derek. Saat Derek berkata akan menuju taman, Erik pun membujuk Derek berjalan bersamanya dengan melewati hutan agar lebih cepat sampai. Awalnya Derek menolak karena teringat pesan ibunya untuk tidak mengikuti orang yang baru dia kenal. Namun Erik terus membujuk Derek sehingga ia mau berjalan bersama Erik yang sekarang menuntun sepedanya menuju hutan. Derek yang begitu polos tidak tahu jika dirinya sedang berjalan menuju kematian. Saat tiba di tengah hutan yang sunyi, tiba-tiba Erik menyerang Derek. Ia mendekap erat leher Derek sekuat tenaga. Derek melawan dengan menendang, namun Erik semakin kuat dan mengakibatkan Derek terkulai lemas terjatuh di tanah. Mengetahui kalau Derek masih hidup, Erik kembali menyerang Derek. Ia mengambil kotak makan Derek yang berisi bekal sandwich dan memasukkannya ke dalam mulut Derek. Tak cukup sampai di situ. Erik mengambil sebongkah batu dan membenturkannya ke kepala dan dada Derek. Hingga si kecil Derek menghembuskan nafas terakhirnya. Tak butuh waktu lama. Erik si bocah psikopat menghabisi Derek hanya dalam waktu 6 menit saja. Erik Smith masih belum puas. Ia melepaskan pakaian Derek hingga telanjang, membalikan badan Derek dan domi Derek dengan sebatang ranting pohon. Kemudian dia ambil jus merah yang dibawa Derek serta menyiramkannya di sekujur luka tubuh Derek. Memerahlah tubuh Derek dengan dipenuhi luka bercampur jus merah. Erik juga memposisikan tubuh Derek dengan posisi yang aneh, di mana sepatu Derek ia letakkan masing-masing di samping tangannya yang terkulai di tanah. Lalu ia tinggalkan jasad Derek dengan bersepeda menuju taman. Dan ia sampai di sana pukul 9.30 pagi. Sementara itu di sisi lain ibu Derek menjemput Derek di taman. Namun si kecil Derek tidak kelihatan. Begitu juga orang-orang di taman juga tidak ada yang melihat Derek. Ibu Derek segera lapor polisi. Tak lama berita kehilangan Derek pun menyebar luas di kawasan Savona, New York. Dalam waktu singkat, berita tersebut mampu mengumpulkan kurang lebih 300 orang sukarelawan untuk mencari Derek, termasuk Erik dan Ted, ayah angkatnya. Sekitar pukul 4 sore, jasad Derek berhasil ditemukan. Namun polisi melarang kedua orang tua Derek untuk melihatnya karena keadaan jasad Derek yang sangat buruk. Hasil otopsi menyimpulkan penyebab kematian Derek adalah benturan benda tumpul di kepalanya. Polisi pun melakukan investigasi dengan bekerja 24 jam non-stop untuk mengungkapkan pelaku pembunuh. Fakta pertama ditemukan bahwa pembunuh adalah warga Savona sendiri. Karena pada hari kejadian tidak ada warga asing yang memasuki kawasan Savona. Seluruh penduduk ketakutan karena mengetahui seorang pembunuh kejam sedang berkeliaran bebas di kawasan mereka. Polisi juga menginterogasi seluruh anak-anak yang di pemukiman itu termasuk Erik. Erik datang ke kantor polisi bersama Ted, ayah angkatnya. Saat di hadapan polisi, Erik terlihat gembira seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ditanya, Erik mengatakan bahwa ia tidak melihat Derek pada hari itu. Namun sebuah kejanggalan terjadi saat Erik mengubah jawabannya. Ia mengatakan bahwa Erik melihat Derek dan bahkan mengingat pakaian serta bekal yang Derek bawa. Namun saat ditanya di mana terakhir kali ia melihat Derek, tubuhnya terlihat gemetar dan ia mengepalkan tangan. Bahkan ia berkata bahwa polisi menuduh Erik membunuhnya. Sang ayah pun menenangkan Erik dengan memberikan minuman yang kebetulan berwarna merah.
Sontak Erik melempar minuman itu. Awalnya, polisi mengira kalau sikap Erik dikarenakan ia melihat peristiwa pembunuhan Derek dan mencoba menutup rapat kejadian itu. Apalagi Erik hanyalah seorang bocah yang sepertinya tidak akan melakukan hal keji seperti itu. Keluarga Erik juga menduga bahwa si pembunuh mengancam Erik untuk tidak mengungkapkan pembunuhan tersebut. Namun seorang tetangga justru mencurigai Erik. Karena Erik pernah bertanya, bagaimana jika si pembunuh adalah seorang anak-anak juga? Sang tetangga menjawab, mungkin harus diobati oleh psikiater. Mendengar jawaban itu, Erik terlihat gembira dan lega. Derek Robbie dimakamkan 5 hari setelah kematiannya guna penyelidikan. 2 hari setelahnya, Erik mengakui bahwa ialah yang membunuh Derek. Polisi, keluarga, serta penduduk Savona terkejut dibuatnya. Karena mereka mengira sang pembunuh bukanlah anak-anak. Akhirnya kejadian itu menjadi berita nasional yang cukup menggemparkan. Faktanya si pembunuh anak-anak adalah anak-anak juga yang terlihat sangat polos serta memiliki wajah innocent dan lugu dengan kacamata tebalnya. Selama ini penduduk Savona menganggap Erik adalah anak yang sopan, pendiam, yang tidak pernah berbuat nakal dan kesehariannya hanya bersepeda berjam-jam. Bahkan kakek neneknya menganggap Erik adalah anak yang suka melucu. Sebaliknya, justru tidak ada yang benar-benar mengenal siapa Erik Smith. Masyarakat sebagian menyalahkan Erik dan keluarganya yang dianggap tidak becus dalam mendidik anaknya. Sedangkan sebagian juga ada yang menyalahkan keluarga Derek Robbie yang dengan beraninya membiarkan anak seusia Derek pergi berjalan sendirian tanpa pengawasan orang tua. Sidang pun digelar. Terlihat wajah Erik sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Wajahnya datar seperti memiliki tatapan yang kosong. Salah seorang psikiater mengatakan bahwa ada hal lain yang ada di pikiran Erik. Sedangkan jaksa penuntut hukum menyatakan bahwa Erik melakukan tindak kejahatannya dengan penuh kesadaran serta sengaja membawa Derek Robbie ke hutan. Yang mana agar Erik Smith dapat menghabisi Derek dengan leluasa. Parahnya menurut pengakuan Erik, setelah menghabisi nyawa Derek, di hari itu juga Erik kembali ke lokasi kejadian beberapa kali guna melihat dan mengagumi hasil karya kejinya itu. Bahkan keluarga Erik mengatakan jika Erik tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan dan tidak meminta maaf. Sang hakim pun menjatuhi hukuman maksimal di bawah umur. Hingga saat ini, Erik Smith sudah 10 kali mengajukan permohonan bebas bersyarat namun tetap ditolak. Karena dikhawatirkan ia bisa mengulangi perbuatannya dan mengancam keselamatan masyarakat di luar sana. Nah guys, perlu kita ketahui bahwa ciri-ciri anak yang memiliki jiwa psikopat adalah berperilaku kasar, kejam pada teman, suka berbohong, manipulatif, suka menyakiti hewan, selalu merasa benar dan enggan disalahkan, suka melakukan tipu daya, suka membuli dan mengintimidasi, serta suka melanggar aturan. Oke, sekian cerita dari kami ya guys. Sampai jumpa di cerita lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih dan sampai jumpa.